Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ida dengan NIM 40014200038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua unsur logam transisi, yaitu emas dan perak. Emas merupakan salah satu unsur kimia dengan nomor atom 79 dan memiliki simbol Au. Au sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu aurum. Emas merupakan logam transisi dengan warna kuning metalik. Emas merupakan konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Titik lebur emas adalah ada 1064,18 derajat Celcius, sedangkan titik-titiknya adalah 2970 derajat Celcius. Emas adalah logam transisi yang memiliki kerapatan yang sangat tinggi, yaitu 19,32 gram per cm kubik. Kemudian emas sebagai logam mulia yang digunakan sebagai perhiasan dan mata uang. Kandungan emas dalam paduan biasanya diukur dalam karat, dan emas murni didefinisikan sebagai 24 karat. Perak adalah salah satu unsur kimia dengan nomor atom 47 dan memiliki simbol Ag. Ag sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu argentum. Perak adalah logam transisi lunak berwarna putih dan berkilau. Ia memiliki konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan reflektivitas tertinggi di antara semua logam. Perak memiliki titik didih yaitu 2162 derajat Celcius dan titik lebur 961,78 derajat Celcius. Perak akan stabil dalam oksigen dan air, tetapi menodai ketika terkena senyawa belerang di udara atau air untuk membentuk lapisan sulfida hitam. Kemudian, sebagian besar perak digunakan untuk perhiasan, namun juga digunakan dalam solder, kontak listrik, baterai, perak kadmium, dan perak seng. Cat perak juga digunakan dalam pembuatan sirkuit cetak elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri Sabita Maulani, NIM 400142039 dari Prodi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan dua unsur logam transisi, yaitu higradium dan ferum. Pertama, higradium. Higradium atau yang biasa kita kenal dengan raksa adalah satu-satunya unsur logam yang berbentuk cair pada suhu kamar. Raksa ini mempunyai nomor atom 80. Raksa juga mempunyai massa atom 200,61 U. Titik leburnya minus 38,33 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik didihnya 356,7 derajat Celcius. Massa jenisnya termasuk tinggi. Warnanya putih keperakan. Raksa biasa digunakan untuk mengisi termometer, karena raksa punya sifat penghantar panas yang baik. Tetapi raksa ini sifatnya sangat beracun dan sangat mudah menguap. Kalian pasti suka dengar berita tentang orang yang pernah tersiram air raksa kan? Seperti itulah dampaknya. Yang kedua, Fe atau ferum, atau yang biasa kita kenal dengan besi. Ferum adalah unsur paling umum di muka bumi. Unsur Fe ini membentuk sebagian inti luar dan inti dalam bumi. Besi memiliki nomor atom 26. Besi mempunyai massa atom 55,845 U. Titik leburnya 1538 derajat Celcius. Titik didihnya 2862 derajat Celcius. Massa jenisnya termasuk tinggi, warnanya kelabu mengkilap. Besi biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk logam paling umum dalam dunia perindustrian. Sifatnya juga memiliki penghantar panas yang baik. Tetapi meskipun begitu, besi mudah berkarat. Kenapa terjadi perkaratan? Karena terjadi reaksi antara air, oksigen, dan besi sehingga menghasilkan oksida besi yang membentuk karat pada besi. Sekian penjelasan saya tentang dari logam transisi, yaitu higradium.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Bidayah, NIM 40014200046 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua unsur dari golongan transisi, yaitu ada nikel dan juga seng. Pertama, nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras, mudah dibentuk dan ulet, memiliki konduktivitas listrik dan panas yang relatif tinggi untuk logam-logam transisi. Nikel juga tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan paduan yang sangat berharga. Nikel murni berbentuk bubuk dan hanya ditemukan di kerak bumi dalam jumlah kecil. Nikel adalah salah satu dari 4 elemen yang lainnya, yaitu besi, kobalt, dan gadolinium yang bersifat ferromagnetik pada suhu normal. Fase nikel yaitu solid, memiliki titik lebur 1455 derajat Celcius, titik didih 2913 derajat Celcius, dan kepadatan 8908 gram per cm kubik. Pemanfaatan nikel dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan dalam pembuatan stainless steel dan koin, baterai isi ulang, pembuatan kawat, dan pelapis anti karat. Yang kedua yaitu seng. Seng adalah unsur kimia yang memiliki lambang kimia Zn, memiliki nomor atom 30 dan massa relatif atom 65,39. Seng merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Seng adalah unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Seng merupakan logam berwarna putih kebiruan, berkilau, bersifat diamagnetik, dan ketika dibakar menghasilkan nyala api yang berwarna hijau kebiruan. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur kristal heksagonal. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi dapat ditempa antara 100 sampai dengan 150 derajat Celcius. Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didih 900 derajat Celcius yang relatif rendah. Dan sebenarnya pun titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium. Seng cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat. Seng banyak digunakan sebagai lapisan untuk melindungi besi dan baja dari korosi di udara, air, dan tanah. Hal ini karena seng bereaksi dengan besi untuk membentuk lapisan pelindung oksida yang tahan terhadap korosi berikutnya dengan udara. Dan sebenarnya pun titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium. Seng cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat. Seng banyak digunakan sebagai lapisan untuk melindungi besi dan baja dari korosi di udara, air, dan tanah. Hal ini karena seng bereaksi dengan besi untuk membentuk lapisan pelindung oksida yang tahan terhadap korosi berikutnya dengan udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.